Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, eh, kami ingin mendiskusikan hasil eh, tugas kami. Hasil jawaban kami dimulai dari soal nomor A. Oke, jadi soal nomor A yang nomor 1 itu manfaat mempelajari hardware komputer adalah, jadi di sini jawabannya itu yang B sama yang D. Kenapa yang B? Karena dengan mempelajari hardware komputer kita bisa menyesuaikan seperti menyesuaikan spesifikasi prosesor, RAM atau penyimpanan, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, entah untuk gaming, untuk pekerjaan dan lain-lainnya. Lalu untuk yang D itu agar dapat menentukan bagaimana instruksi dieksekusi. Jadi ini tuh jadi kita bisa tahu gimana cara si prosesor itu membaca perintahnya atau mengolahnya. Lalu lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 itu yang A, prosesor atau CPU itu adalah pemroses utama. Lalu yang B itu input-output modul adalah penghubung sistem internal dengan sistem eksternal. Lalu yang C, memori utama itu adalah penyimpanan data dan instruksi. Lalu yang D, cache memory itu memori sementara yang dekat dengan prosesor. Lalu yang E itu memori sekunder, itu adalah memori yang besar, non-volatile dan eksternal. Dan yang F terakhir itu bus itu adalah interkoneksi antar komponen internal. Oh, output itu yang C sama yang E nggak kebalik? Yang memori Mana? utama sekunder. Nah itu tadi bingung sama Ervan, tapi dia ganti ke yang ini. Jadi begini. C sama E. Benerin berarti. Mm-mm. Berarti memori utama itu memori yang menyimpan data dan instruksi. Data dan instruksi. Oh, oke. Oke, habis itu berarti yang B. Nomor 1, pasangkanlah istilah di sebelah kiri dengan deskripsi yang di sebelah kanan. Kemudian berikan penjelasan secara singkat. Jadi pasangan yang pertama itu yang A, komputer arsitektur, sama yang nomor 2. Terus pasangan yang kedua itu yang B, computer organization, sama yang nomor 1. Yang A itu komputer arsitektur itu seperangkat metode serta aturan yang memaparkan detail tentang fungsi, manajemen, dan pengaplikasian komputer. Computer organization itu unit operasional dan interkoneksinya yang mewujudkan spesifikasi arsitektur komputer. Lanjut, Komputer Wir. organization sama hardware itu sama nggak, Pal? Oh, Berarti. itu sama, Wir. Jadi, Oh, sama. apa ya? Gimana ya? Komputer organisasi itu lebih ke apa ya? Ke kumpulan hardware-nya gitu loh, Wir. Oh, kumpulan hardware. Oke. Kalau arsitektur tuh lebih ke instruction yang set-set gitu ya? Iya, iya. Kayak I/O. Iya, kayak I/O gitu. Oke, siap. Ini next nih. Yang kedua itu yang tidak termasuk komponen utama. Dari yang buku aku baca, yang William Stalling, eh yang masuk itu 4 komponen utamanya itu CPU, main memory, I/O, sama sistem interconnection. Jadi yang nggak ada di situ itu motherboard, terus keyboard, hard disk, sama layar monitor. Jadi A, B, D, E. Ada yang mau nanya? Oke, berarti nggak ada yang nanya ya.
Selanjutnya itu sebutkan contoh operasi komputer yang direpresentasikan oleh gambar di bawah. Ini tuh putarannya dari storage, control, processing, habis itu ke storage lagi. Contohnya yang dibuat itu mengolah data nilai siswa dalam Excel. Jadi dari storage yang awal, datanya itu disimpan di hard disk dalam bentuk Excel. Terus pas dikontrol, itu unit kontrol menginstruksikan sistem untuk mengambil data dari hard disk, terus dimuat ke dalam RAM. Di processing, CPU ngambil data dari RAM, terus diolah kayak pakai penjumlahan lah, aritmatika lah, segala macam. Terus di storage yang akhir habis diproses di CPU, hasil olahannya disimpan kembali ke penyimpanan, ke hard disk. Ada Ada yang mau nanya? pertanyaan? Amankah? Aman. Oke, aman. Ya. Oke, selanjutnya yang C itu dari aku. Dari nama-nama perangkat atau komponen di bawah ini, tuliskan mana saja yang termasuk kategori device input atau output. Nah, di sini tuh ada beberapa device ya. Nah, device input output itu adalah perangkat yang dapat mengirim dan menerima data. Nah, contohnya adalah kalau untuk input aja itu ada keyboard atau mouse. Itu tuh dapat mengirimkan data kayak kalau inputnya keyboard gitu, keyboard eksternal ya misalnya. Jadi dia bisa memberikan data apa aja yang mau kita klik gitu misalnya kursor ininya tombolnya gitu. Terus untuk output itu adalah dia menerima data gitu. Jadi datanya itu bisa dikeluarkan. Contohnya monitor dia mengeluarkan layar gitu, memantulkan cahaya lagi gitu. Sama juga mungkin kayak speaker mungkin lebih gampang dilihatnya ya. Terus untuk input output itu berarti dia dapat mengirim dan menerima data. Contohnya adalah floppy disk, flash disk, hard disk, LAN card, dan juga Blu-ray. Nah, di sini itu contoh hard disk itu ada kayak ya kita bisa mengcopy file dan juga mengirim file gitu. Nah, di sini ada yang mau nanya untuk nomor 1C-nya. Wir. Itu yang Nah, input output berarti yang data movement gitu ya? iya data movement dia jadi ada dua mengirim dan menerima gitu. Nah, di sini aku juga tambahin juga untuk inputnya aja yang input itu ada keyboard sama mouse. Terus untuk input output tuh yang bisa dua-duanya, menerima dan mengirim gitu. Oh iya. Oke, Wir, thank you. Oke, ada lagi yang mau nanya? Mana. Oke, aman, siap. Selanjutnya ada nomor 2. Nah, di sini suruh sebutkan 2 contoh operasi komputer yang dapat direpresentasikan oleh gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini itu adalah operasi komputer tentang penyimpanan data dari luar ke memori komputer dan sebaliknya. Nah, sebaliknya ini dimaksud karena dia dua arah gitu. Nah, contoh yang pertama itu adalah hard disk disimpan ke RAM atau sebaliknya gitu. Jadi kita bisa mengcopy dan juga menyimpan file dari suatu dokumen gitu. Nah, selanjutnya itu ada scanner atau printer yang digunakan untuk mengirim gambar atau dokumen ke komputer untuk disimpan dan juga sebaliknya. Nah, itu jadi dua arah dia. Jadi scanner atau printer kan bisa jadi dari satu alat. Nah, fungsinya sama gitu untuk bertukar data. Ada yang ingin bertanya untuk pendapat kayak gini? Aman? Kalau Oke, apa? jadi movement tuh berarti dari luar komputer gitu ya? Iya, dari luar komputer anggapannya ya, dari hard disk gitu. Oke. Disimpan ke RAM ntar. RAM itu mungkin maksudnya storage ya. I see. Tuh, kalau sudah jelas. Oke, mana ya? Mana. Oke, ini selanjutnya nomor yang D. Oke, jadi yang D ini yang nomor 1 itu saya akan menjelaskan itu dari ilustrasi di atas itu adalah sebuah humor ya.
bisa dilihat bahwa dari sumbu Y itu, dari hukum Moore itu menunjukkan bahwa itu adalah jumlah transistor. Nah, sedangkan di sumbu X-nya itu adalah tahun ya. Lalu yang titik-titik di tengah yang mengarah ke kanan atas itu seperti perkembangan teknologinya, seperti dari 4004, 8086, Pentium, dan lain-lain. Nah, jadi di titik-titik ini tuh menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu semakin maju lah setiap tahunnya. Dan biasanya itu setiap 18 bulan transistornya itu akan naik berdua kali lipat lah seperti itu. Nah, seperti itu yang untuk satu. Lalu untuk yang nomor 2 itu kita perlu mencocokkan fungsi yang sebelah kiri dengan kanan. Yang pertama itu ada CPU. Nah, CPU itu fungsi utamanya itu memproses data. Karena CPU itu adalah otaknya dari komputer lah bisa bilang. Lalu yang kedua ada magnetic disk. Nah, magnetic disk ini fungsinya itu untuk menyimpan data. Lalu yang ketiga ada RAID. RAID juga sama untuk menyimpan data juga. Terus memori optik fungsinya juga sama untuk menyimpan data. Biasanya ada apa ya? Bentuknya itu yang dapat dibaca oleh cahaya laser. Terus ada RAM. Nah, RAM juga sama untuk menyimpan data sementara kalau nggak salah. Lalu yang ROM juga untuk menyimpan data juga. Yang ketujuh ada cache memory. Nah, cache memory juga untuk menyimpan data yang sering diakses. Lalu yang ke-8 ada input dan output, di mana input dan output itu fungsinya untuk memindahkan data. Lalu yang terakhir bus. Bus juga fungsinya untuk memindahkan data. Seperti itu. No, mau nanya dong. Apa-apa? Berarti yang untuk mengendalikan data, mengendalikan semuanya itu nggak ada yang di Sepertinya sih tidak ada ya. Oke, aman sih. Seingat saya tuh CPU tuh memproses data deh utamanya. Oke, siap. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Jika adalah salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.